Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah panjang umur untuk kalian. Kembali lagi di sini dengan Kak Dita di channel Dita Chan, Dita hanya 3. Kali ini aku mau ngebahas yang lagi viral di TikTok ya, pemilihan putri-putrian, mis-misan. Jadi sebenarnya pemilihan putri-putrian, mis-misan itu apa sih? Apa dampaknya untuk Indonesia? Ngaruh nggak sih sama kehidupan kalian? Dan apakah putri-putrian, mis-misan ini bener-bener ngewakilin kalian? Bener-bener represent Indonesia seautentik mungkin? Membawa Indonesia globally famous? Atau hanya ya demi bisnisnya doang sih? Atau hanya sekedar ikut-ikutan budaya asing, budaya barat sana. Jadi daripada banyak pertanyaan, langsung aja kita bahas sama-sama. Apa itu Putri Indonesia yang sekarang sudah berganti nama menjadi Miss Universe Indonesia? Sejarah Putri Indonesia. Putri Indonesia adalah kontes kecantikan yang diselenggarakan sejak tahun 1992 oleh Yayasan Putri Indonesia dan diklaim sebagai kontes kecantikan tertua di negara Indonesia. Pendirinya bernama Putri Moriati Sudibyo, berasal dari keluarga tertinggi dari Kerajaan Surakarta. Dia adalah pemilik PT Mustika Ratu, perusahaan yang bergerak di bidang perawatan kecantikan, skincare, body care, makeup, dan lain-lain, yang berdiri semenjak 1978 dan masih eksis hingga sekarang. Makeup skincare legend! Proses pemilihan Putri Indonesia. Para wanita-wanita terpilih ini akan mengikuti kontes di daerah mereka masing-masing untuk melaju dan mendapatkan gelar juara di provinsi. Para juara tingkat provinsi ini lalu melaju ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia secara nasional. Dari sekian banyak perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia, akan dipilih satu wanita yang mendapatkan gelar sebagai Putri Indonesia, dianugerahi mahkota di kepala mereka, mendapatkan selempang bertuliskan Putri Indonesia tahun ... mendapatkan cash, hadiah dari sponsor, kontrak kerja di Yayasan Putri Indonesia, dan pasti mendapatkan kontrak sebagai brand ambassador di PT Mustika Ratu Marta Tilaar selama 1 tahun. Gelar Putri Indonesia ini tersemat selama 1 tahun dan di tahun berikutnya akan digantikan dengan wanita lain dengan melalui proses yang sama. Pemenang Putri Indonesia lalu diikutsertakan ke ajang internasional, yaitu ajang Miss Universe, ajang kecantikan dunia yang diselenggarakan di berbagai negara belahan dunia secara bergantian. FYI, saat Butin Soeharto masih menjabat sebagai ibu negara, para putri Indonesia terpilih tidak diizinkan untuk mengikuti kontes Miss Universe seperti Indira Sudiro, Alia Rohali, Vena Melinda, Angelina Sondakh, dan yang lainnya. Karena ajang tersebut dinilai tidak mencerminkan budaya ketimuran. Lalu, setelah masa reformasi, saat Presiden Megawati Soekarno Putri memimpin, Artika Sari Devi yang saat itu menjadi Putri Indonesia 2004 diutus untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Universe dan mendapatkan tempat 15 besar. Tujuan diikutsertakannya Putri Indonesia ke ajang Miss Universe diklaim bisa memperkenalkan Indonesia di dunia internasional, supaya Indonesia lebih dikenal dari segi budaya, adat istiadat, dan dari segi pariwisatanya. Sehingga warga negara asing lebih banyak berdatangan ke Indonesia untuk healing-healing, dan hal tersebut meningkatkan income bagi Indonesia. Waktu berlalu dan kita berada di tahun 2023. Yayasan Putri Indonesia akhirnya harus legowo menyerahkan lisensi Putri Indonesia sebagai wakil ke Miss Universe kepada Yayasan Miss Universe Indonesia. Dan dimulai di tahun 2023 ini, Putri Indonesia yang terpilih hanya bisa dikirim ke ajang kecantikan Miss Internasional, Miss Supranasional, dan Miss Charm. Jadi kontesnya ini dengan format yang sama tapi beda yayasan yang hak lisensinya ini berpindah ke yayasan yang lain. Lalu siapa saja yang bisa mengikuti kontes kecantikan Miss Universe Indonesia ini? Jadi dari akun medsos Miss Universe Indonesia ini diposting tanggal 1 Maret 2023 di atas kertas. Inilah syarat-syarat untuk bisa menjadi peserta di dalam ajang Miss Universe Indonesia. Jadi syaratnya yang pertama adalah perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia atau WNI. Keturunan apapun bisa ya kan, mau lokal, mau import, mau campuran. Karena kan di situ tertulis WNI, warga negara Indonesia, bukan BDA, berdarah asli Indonesia.
Jadi siapapun, campuran manapun, blasteran manapun, asalkan dia tertulis di situ KTP-nya warga negara Indonesia, boleh mengikuti ajang ini. Di tahun 90-an tuh, seperti yang bisa kalian lihat, wajah-wajah Miss Universe tuh kebanyakan wajah lokal, berdarah Indonesia. Kalaupun berdarah campuran, cuman beda-beda suku aja. Misalkan orang tuanya suku Jawa dan suku Sumatera menikah. Nah itu kan tetap blasteran, tapi cuman beda suku dan masih berdarah Indonesia. Lalu di tahun 2005 ada nih kontroversi tentang terpilihnya Nadine Chandrawinata karena meskipun dia WNI, tapi dia ini berdarah Indonesia-Jerman, darah campuran beda negara. Waktu itu, terpilihnya Nadine Chandrawinata ini menimbulkan banyak pertanyaan. Look Nadine ini tuh tidak merepresentasikan look wanita Indonesia. Dan di ajang Miss Universe tuh juri juga sempat mempertanyakan hal tersebut. Masih tahun 2005. Mungkin kalau Gen Z yang ikutan pasti bisa aja jawab tuh kayak gini. Anda face shaming ya juri? Siapa yang bisa menjadi orang tua? Saya terlahir dengan keadaan seperti ini. Di mana asasi manusia? Syarat kedua, usia antara 18 sampai 27 tahun. Memang sih ya, kedewasaan perempuan itu patokannya bukan melulu soal umur. Kadang seseorang bisa dewasa itu karena keadaannya yang menuntut untuk dewasa. Kayak gambar ini, kalau kalian pikir keadaan itu hanya menimpa minoritas orang saja, kalian salah besar. Di luar sana masih banyak, dan banyak lagi yang lebih susah dari ini. Kalau di usia kalian yang baru 18 tahun sudah bisa memikirkan keadaan perempuan-perempuan lain yang kurang beruntung dan kalian butuh sayap untuk mewujudkannya, fix kalian bisa ikutin ajang ini. Syarat ketiga, minimal memiliki tinggi badan 168 cm. Itu artinya yang gemuk-gemuk skip, yang kurus-kurus skip. Terus kami kaum yang badannya kurang ideal harus bagaimana? Ya nggak gimana-gimana, kalian cari kerjaan lain aja, yang penting halal dan nggak mandang fisik. Bukan salah kalian kan, kalian misalkan pendek, kurang dari 168 tingginya, terus badan kalian gemuk atau terlalu kurus, kan itu bawaan lahir dan itu bukan salah kalian. Syarat keempat, wanita berstatus cerai atau istri atau ibu diperbolehkan mengikuti kontes ini kecuali sedang hamil. Syarat ini tuh beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya Besti. Yayasan Putri Indonesia itu yang boleh mengikuti itu adalah berstatus single. Single, lajang, belum menikah, belum pernah berstatus istri ya. Tapi ini menarik nih di yayasan yang baru, di Yayasan Miss Universe Indonesia. Bener-bener beda nih syaratnya. Ya kan? Kali ini janda juga bisa, asalkan kalian umurnya nggak melebihi dari yang disebutkan di atas. Ani-ani juga kayaknya boleh ikut ajang ini. Kan independen, cantik, dan kaya raya. Yang penting kan nggak hamil aja ya kan. Di negara Konoha apa aja boleh. Asal cantik dan kaya, kalian bakal disukai dan dimaklumi. Terus syarat selanjutnya, tidak pernah terlibat kegiatan kriminal dan kejahatan apapun. Kalian yang terlibat penipuan pinjol, penipuan jual beli iPhone, penipuan arisan online, nggak bisa ikut ajang ini. Kalian itu lebih buruk kayaknya dari Ani-Ani. Kalau Ani-Ani ini kan yang disakitin paling satu perempuan aja. Nah kalau kalian kan kebanyakan menyakiti banyak perempuan, korban-korban kalian. Kalian ngajakin arisan-arisan online, tapi habis itu uang klien kalian bawa kabur. Terus kalian pinter banget marketing, jual-jual iPhone murah, ternyata itu iPhone-nya nggak datang-datang. Kemudian tidak pernah menjadi model seksual atau pornografi atau tidak berbusana. Untuk kebutuhan artistik dapat diterima, tetapi mesti disetujui oleh organisasi. Pertanyaannya, standarisasi tidak berbusana untuk artistik dan pornografi itu berbeda menurut ajang ini. Semuanya tergantung pribadi masing-masing dan otak masing-masing. Dan ini menurutku ambigu. Acuan dan standarisasinya itu apa? Kalau kalian bisa jelasin, bisa tulis di kolom komentar. Memiliki kesehatan fisik maupun mental yang baik dan harus tidak mengidap penyakit menular. Kalau kalian yang punya HIV, nggak bisa nih ikut ajang ini karena HIV itu amat sangat menular. Untuk itu, mulai sekarang kalian jaga diri. Jangan sampai terjerembab dengan rayuan dan tipuan laki-laki dan menjual harga diri kalian itu dengan cash. Bersedia berkomitmen dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan ajang setelah diterima. Jadi setelah kalian terpilih, kalian tuh harus menaati peraturan yang ada di organisasi atau yayasan tersebut. Tidak boleh berada di bawah kontrak komersial apapun dengan agensi-agensi pada saat tampil audisi. Setelah terpilih, peserta tidak diperkenankan menjadi bagian dari kontrak komersial lain. Artinya kalian setelah terpilih, kalian tuh terikat kontrak dengan organisasi Miss Universe Indonesia dan wajib melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kalian. Dari beberapa syarat di atas, ngomong-ngomong kalian relate gak sih? Syarat mana yang menurut kalian berat?
Kalau menurut opini pribadiku, dan terserah kalau misalkan video ini rame dan bakalan menimbulkan hujatan dari kalian, aku nggak peduli karena ini adalah unek-unek keresahan yang ingin aku ungkapkan di sini. Yang pertama, pernyataan yang mengatakan ajang ini membuat Indonesia lebih dikenal di mancanegara. Bener nggak sih pernyataan tadi? Apakah selama 78 tahun Indonesia merdeka masih banyak orang-orang dari mancanegara yang nggak kenal sama sekali dengan Indonesia? Kayak yang sering disampaikan para mismis ini, yang bilang kalau teman-teman karantina mereka tuh pada ngangong-ngangong nggak tahu kalau ada negara yang bernama Indonesia di wilayah timur sini. Kan sering mereka tuh diwawancara media gitu kan. Saya kaget loh, banyak banget kontestan dari negara lain tuh nggak tahu Indonesia tuh mana. Mana Indonesia? Yang tahu itu Bali. Sering kan ada pernyataan kayak gitu. Brain, Mbak, brain. Jumlah negara di dunia itu ada 195 negara, salah satunya Indonesia. Sekelas Miss Universe yang digadang-gadang hanya wanita cerdas yang bisa mengikuti ajang ini, masa nggak hafal negara-negara kompetitor lain? Kemudian pernyataan yang mengatakan ajang ini meningkatkan pariwisata dengan berdatangannya turis asing ke Indonesia. Bener nggak? Ada banyak faktor kenapa turis asing itu datang ke suatu negara. Di antaranya, ada kerjasama nggak di antara kedua negara tersebut? Aman nggak negara tersebut? Banyak destinasi wisata nggak di negara tersebut? Apa nih yang viral di negara tersebut yang worth it untuk kita kunjungin? Peserta di kontes ini harus mengutamakan brain, beauty, and behavior. Brain itu artinya mereka cerdas, beauty artinya mereka cantik dan sempurna, behavior itu artinya perilaku, tingkah laku mereka, attitude mereka. Yang nongol menjadi juara sih kebanyakan cantik, putih, tinggi, langsing ya kan? Tapi beneran nih mereka ini pinter-pinter, bisa berpikir kritis out of the box, dan pemikiran mereka tuh diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan apakah sikap-sikap mereka itu di depan ataupun di belakang kamera adalah sama saja? Tulus, no fake-fake, beneran mau jabat tangan sama masyarakat kurang mampu yang mereka temui di acara charity. Beneran mereka peduli sama masyarakat yang tinggal di wilayah kumuh. Beneran mereka mencoba berbagai cara supaya perempuan-perempuan lain yang kurang beruntung bisa capai hal seperti mereka. Ya minimal bisa sekolah dan bisa meringankan keadaan mereka lah. Beneran, no fake-fake nih. Benarkah ketiga syarat itu diterapkan dalam penjurian? Bukankah banyak nih yang bawa pulang crown Miss Universe tapi kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris? Menguasai bahasa asing tuh bisa nggak sih menjadi tolak ukur kecerdasan seseorang? Kalau menurutku sih iya ya. Kalau bahas soal beauty sih, dah lah ya, wanita dengan fisik nyaris sempurna aja yang kebanyakan melenggang di stage Miss Universe. Putri Indonesia atau Miss Universe Indonesia adalah perempuan yang mewakili seluruh perempuan Indonesia untuk bisa bersuara di kancah dunia. Kalau memang mereka ini benar-benar mewakili perempuan Indonesia di kancah internasional, ku ambil salah satu contoh aja. Perempuan Indonesia tuh ya, mau muslim mau non-muslim, rata-rata kebanyakan kalau ke pantai tuh nggak pakai bikini two-piece. Muslim tetap pakai hijab kalau ke pantai, dan yang non-muslim tuh kebanyakan pakai t-shirt sama celana pendek doang ya kan. Jarang-jarang ada tuh perempuan-perempuan Indonesia nih kalau ke pantai pakai bikini two-piece. Tapi ya nggak tahu sih kalau di private pool atau private beach gitu aku nggak tahu. Mungkin seperti yang di sosial media ya banyak aja sih yang pakai two-piece. Tapi rata-rata kebanyakan hampir 70% perempuan-perempuan Indonesia tuh kalau ke pantai ya tetap berhijab, dan yang non muslim pun tetap aja nggak pakai bikini two-piece karena tuh bakal ada norma-norma susila, norma-norma adat yang tak tertulis tapi mereka tuh paham. Lalu, ajang ini apakah benar untuk semua kalangan? Yang penting memenuhi syarat di atas. Kalau menurut opiniku pribadi, kalau kondisi ekonomi keluarga kalian menengah ke bawah, nggak punya relasi, nggak punya backbone, kayaknya agak susah sih ikut ajang ini. Meskipun kalian sebenarnya tinggi, cantik, semampai, pinter, dan otak kalian tuh encer. Tapi nanti pas tingkat di daerah, kalau ada anak atau saudara pejabat di situ yang ikutan kontes yang sama, kalian kayaknya bakalan tersisih deh. Mau kalian cantik atau sepinter apa, ya kali kalau kalian bukan siapa-siapa bisa menang. Palingan yang menang ya yang ada orang dalamnya. Kemudian pertanyaannya, apakah manfaat diadakannya ajang ini untuk kalian? Jujur ya,
Seumurku yang segini, aku belum dapat impact atau manfaatnya secara langsung. Perempuan yang putus sekolah juga masih banyak. Perempuan teraniaya juga banyak, entah itu dianiaya pacar, suami, orang tua, ataupun orang lain. Masih ada aja banyak kasus-kasusnya. Dan kalian putri-putri dan visi-visi ini kemana aja? Di mana suara kalian untuk mereka? Terus meskipun ada undang-undang yang memihak ke perempuan, tapi pada kenyataannya undang-undang ini tidak diaplikasikan dan diimplementasikan di kehidupan nyata. Perempuan-perempuan yang buka lapak di tempat wisata juga kadang harus kejar-kejaran sama Satpol PP. Padahal itu untuk menunjang hidup mereka, untuk memenuhi kehidupan anak-anak mereka. Masih banyak perempuan-perempuan yang mulung sambil gendong anaknya. Dan aku sebagai perempuan juga nggak bisa kan. Tiba-tiba ada masalah terus datang ke YPI atau ke kantor Miss Universe Indonesia untuk curhat dan minta bantuan kalian. Yang ada setelah viral yang bantuin malah Dr. Charlie, ya kan? Moral of the story, begitulah dunia. Untuk saat ini aku belum nemu pahlawan, apalagi pahlawan yang bermahkota, yang dimahkotai karena kecantikan, karena cantik-cantikan, pinter-pinteran, attitude-attitudean, yang memang terjun beneran bukan karena dokumentasi dan persyaratan untuk lolos perhelatan. Dan seumurku yang segini, dari yang kupelajari, mereka yang berhasil meraih crown adalah wanita-wanita dengan privilege keluarga. Belum ada kisah zero to hero dari ajang ini. End of story, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih udah nonton video-video di channel ini. Dan meskipun jarang ada yang nonton, aku pikir ini adalah pemikiranku yang harus aku dokumentasikan untuk warisan anak cucuku nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next video.